saya. Ada yang barusan ku dapat, cuman boleh dichat di akun saya, itu udah saya simpan di situ. Kenapa ada sebagian ustadz ini yang mengatakan, atau penceramah yang mengatakan Muhammad itu adalah Allah, Allah itu adalah Muhammad? Gimana dulu? Coba dulu jelaskan sama saya. Kalau nggak percaya, Sumbermu dulu, jangan ngomong sumbermu siapa. Udah biarin aja, biarin. udah aku bilang, tengok dicek di akun saya itu, atau postingan saya pun ada. Aku posting balik karena aku heran. Yang mana sebetulnya dia ini nabi atau gimana? Itu maksudnya. Oke. Bukan saya mengada-ngada. Oke, selang. Jadi gini, tidak ada orang yang menganggap Nabi Muhammad itu Allah, nggak ada. Karena kita umat Islam itu jelas. Bapak ya, secara umum baik di KBBI, Tuhan itu adalah wujud tertinggi, pencipta. Nah, berarti Allah kalau dalam Islam, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Dialah pencipta langit dan bumi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Makanya hanya Dia yang harus disembah, tiada yang lain. An-Nisa 36. Nah, sedangkan Nabi Muhammad sendiri utusan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tabarakalladzi nazzalal furqan ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Jadi Nabi Muhammad itu utusan. Apa itu utusan? Manusia yang diberi wahyu firman Tuhan untuk disampaikan kepada umatnya. Makanya utusan itu pasti punya umat. Misalnya Nabi Muhammad lil alamina, untuk seluruh alam. Kalau Nabi Isa wa rasulan ila bani Israel, bani Israel umatnya. Jadi kami jelas siapa itu Tuhan, apa itu utusan, sangat jelas. Jadi tidak ada mau kiai, mau ustadz ngomong Muhammad adalah Allah, itu gak ada. Gak ada seperti itu. Apalagi tingkatan ustadz. Segoblok-gobloknya orang Islam tidak akan mengatakan Nabi Muhammad itu Allah. Itu ya. Oke. Oke, berarti kalau menurut pemahaman kami sangat benar jauh beda ya. Kenapa gue bilang? Kalau namanya suami istri aja pun di dalam secara kekeluargaan, itu seorang laki-laki itu dia sebagai utusan di dalam keluarganya. Nah, pertanyaan saya, berarti Nabi saudara itu atau Muhammad itu berarti nggak ada kuasanya dong? Oke. Nabi ini tidak ada kuasanya. Wong dia cuma penyampai firman. Untuk membuktikan dia nabi utusan, diberi mujizat oleh Tuhannya. Sama seperti Yohanes 5:30, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku. Memang nabi gitu, tidak bisa apa-apa, sama seperti kita. Cuma nanti diberi mujizat, bisa membelah laut, membelah bulan, menghidupkan orang mati. Nah itu mujizat, itu amrun harikun lil adat. Jadi sesuatu yang luar biasa, yang tidak bisa dilakukan umumnya manusia, cuma diberikan kepada manusia yang diutus oleh Tuhan, supaya ada bukti bahwa dia benar-benar utusan Tuhan. Yesus, kamu utusan kan? Iya, mana buktinya kamu utusan? Nah ini saya diberi mujizat oleh Tuhan saya yang mengutus saya. Nah gitu. Oke, lanjut. Baik, terima kasih. Jadi jangan-jangan ya, bukan saya menuduh. Makanya saya bilang sama Ustadz Tata ya, coba dulu diulang, saya simpan di dalam akun tuh. Saya yakin benar itu perkataan Ustadz itu. Kenapa? Kalau memang benar sesuai dengan ajaran di Ulangan pasal 18 ayat 20 ini, ya, berarti dia yang di dalam 20 itu berarti Nabi yang nggak berkuasa. Tapi di Ulangan yang 18 itulah Nabi asli yang berkuasa. Makanya dia bergelar Tuhan. Nah gitu. Nggak ada. Coba sekarang gini ya. Saya contohkan aja. Ya udah kalau. Saya contohkan ke Nabi yang dituhankan. Yesus.
utusan Matius 15:24, Nabi Markus 6 ayat 4. Itu pun ngomong gak bisa apa-apa, dia ngomong. Memang seperti itu, karena sifatnya para nabi itu, sifat jaiznya al-a'radul basyariyatul lati la tuaddi ila nafsin fi maratibihimul aliyah. Jadi nabi ini yang manusia seperti kita, kalau ngantuk ya tidur. Kalau mungkin main kelereng kalah ya, misalnya di Israel dulu main umur berapa tahun gitu, main kelereng misalnya kalah, nangis ya nangis. Wong al-a'rad basyariyah. Jadi sifat-sifat kemanusiaan itu sama, wong manusia kok. Dia tidak berkuasa. Kalau dia nanti diberi kuasa, bisa menyembuhkan apa? Itu mukjizat pemberian Tuhan. KPR 222. Gitu. Tidak ada. Nabi kuasa itu gak ada. Kalau dia hebat berarti dia diberi ke mukjizat oleh Tuhannya gitu. Di mana lagi ya? Nah, kalau memang begitu, untuk apa lagi saya perpanjang pertanyaan saya kepada Ya kan saudara untuk ngisi Tata? waktu kan? Untuk Berarti ngisi waktu. saya curiga ini atau saya ambil di dalam Alkitab saya sendiri, berarti benarlah perkataan Yesus, ya. Apa? Kamu memanggil-manggil aku Apa? dengan Tuhan, ya. Kamu memanggil-manggil aku Tuhan, Di mana ada Tuhan itu? ya. Kamu memanggil-manggil aku Tuhan, tapi kamu gak aku kenal kamu. Kenapa? Yang namanya Nabi atau yang bergelar Tuhan yang berkuasa, itulah yang bisa bertakwa itu. Pernah takwa untuk apa lagi? Makanya kalau kami orang Kristen, udah benar, kami keyakinan kami itu Tuhan yang kami pilih itu adalah Nabi yang sudah hidup. Itu aja. Nah itulah kesalahannya orang Kristen. Makanya dalam Islam, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, jangan kamu berlebih-lebihan. Posisikan Nabi itu sebagai Nabi. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tetap manusia yang aku utus. Lalu kalian mengatakan, tepat kami ini mentuhankan Nabi. Nah, padahal sudah disinggung oleh Al-Quran. La taghlu fi dinikum. Gitu ya. Jangan berlebihan. Makanya Rasulullah ketika ada orang, sahabat, yang ingin berlebih-lebihan kepada Rasulullah, dimarah oleh Rasulullah. Wahai umatku, jangan kalian berlebihan terhadapku. Sebagaimana umatnya Isa berlebihan. Karena Isa diberi mujizat banyak, malah dituhankan. Gitu ya. Tidak boleh kayak gitu. Posisikan utusan itu sebagai utusan, Tuhan sebagai Tuhan. Siapa Tuhan? Markus 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yang ada di langit, Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Yang tidak kelihatan, Yohanes 5:37. Ya. Posisikan Tuhan sebagai Tuhan, Nabi sebagai Nabi. Lagian masa Tuhan punya murid? Kalau gitu muridnya jadi Tuhan semua dong. Ya. Jadi menurutnya Alkitab itu orang pilihan yang bisa dipercaya oleh Sang Pencipta atau Sang Sumber. Itulah yang menjadi Tuhan. Seperti yang disampaikan, yang diucapkan Sang Sumber kepada Musa, kamu kau angkat engkau sebagai Allah di atas Firaun, dan Harun itu sebagai abangmu Harun itu sebagai nabimu, istilahnya sebagai penyambung lidahmu ke Firaun. Jadi yang berkuasa di situ berarti Musa, menunjukkan bahwasanya kuasa yang saya lakukan ini adalah hanya kuasa dari Sang Pencipta. Makanya saya berkata tadi tuh ya, berarti Nabi saudara Tahta berarti nggak berkuasa dong. Kalau hanya bergelar sebagai Nabi aja, hanya istilahnya hanya penyampai, hanya pembaca namanya itu, ya.
hanya pembaca yang disampaikan, bukan istilahnya dia berkuasa. Woi, ini benar-benar harus. Itu maksudnya saya itu, Saudara Tata. Oke. Jadi di dalam Keluaran 7 ayat 1, lihatlah aku mengangkat engkau sebagai ilah, penguasa di situ ya. Dan saudaramu Harun sebagai nabi. Ini sama dengan di dalam Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Kayak gitu. Jadi ilah di situ bukan berarti Tuhan Bapa itu sendiri, bukan. Aku menjadikan Musa sebagai ilah, gitu ya. Maksudnya penguasa. Dia yang akan menguasai Israel nantinya gitu. Tapi kalau kita mengikuti terjemahan seakan-akan menjadi Allah. Ya. Kalau coba terjemahannya Keluaran itu, Keluaran 7 ayat 1. Ini kalau orang nggak paham masa menjadi Allahnya? Ya. Padahal bukan. Nanti orang salah paham, berarti Musa ini Allah gitu. Padahal nggak seperti itu. Jadi gini loh, memang Musa Nabi ini diberi kekuasaan oleh Tuhan, mujizat itu. Tapi bukan berarti dia Tuhan gitu. Tetap dia seorang utusan Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan untuk menyampaikan firman. Yohanes 3:34. Barang siapa yang diutus oleh Allah, maka tugasnya penyampai firman Allah. Karena Allah itu, Tuhan ini tidak mau turun sendiri ke dunia. Ya, di mute dulu. Jadi gini, di dalam 2 Samuel 6:18 ya, Tuhan kan tidak mau turun ke dunia, tidak bisa dilihat. Sehingga dia kan ingin bicara dengan manusia, ingin memberi aturan-aturan, ajaran, perintah, larangan. Tapi karena Tuhan itu tidak seperti dewa-dewa. Kalau dewa kan ingin menyelamatkan manusia, turun sendiri menjelma jadi manusia. Nah, kalau ajaran samawi, ketika Tuhan ingin memberi ajaran, memberi hukum-hukum, perintah, larangan, dia mengutus utusan. Seperti Musa, Yesus, Nabi Muhammad. Berarti ini utusan. Yohanes 3:34, penyampai firman Tuhan. Ya bukan Tuhan kalau gitu. Tapi utusan. Makanya dalam Islam jelas utusan itu adalah manusia yang diberi firman Tuhan untuk disampaikan kepada umatnya. Gitu. Kau ini keluar kosong kau ini. Coba kau minta kuasa mujizat dari Tuhan kau. Ada lagi faedah. Kali ini kalau orang tua ini repot. Lawan orang tua itu repot. Taunya ngomel-ngomel gitu. Pak Jo jangan sering marah-marah Pak Jo. Nah, nanti asam uratnya ada kambuh nanti gara-gara itu. Halo, selamat sore. Selamat sore, silakan. Ya, gini Bung Tata, kalau memang seperti itu yang kamu beritakan tadi, kenapa di Al-Qasas 30 Allah sendiri yang bicara kepada Musa dari kana li basharin ayyukallimahullah illa wahid. Au min wara'i hijab. Au yursila rasulan fauhiya ilaihi. Jadi ketika Tuhan ingin bicara dengan manusia, utusan, dengan 3 cara dia bicara itu. Bisa dengan wahyu. Contohnya lewat mimpi. Abraham, sembelihlah anakmu, putramu yang tunggal. Itu kan lewat mimpi. Itulah wahyu. Au yursila rasulan, atau mengutus malaikat, yaitu Gabriel, sebagaimana kepada Elizabeth, Zakaria, Yakub, Abraham, Musa sendiri. Ya, tapi kalau dalam Al-Qur'an Al-Qasas yang kamu baca tadi, au min wara'in hijab, di belakang tabir. Maksudnya apa? Musa mendengar suara di api yang menyala itu. Tapi api itu bukan wujudnya Tuhan. Ini sering kan saya kasih analog. Seperti saya bicara dengan Ustadz Arif. Saya orang Pasuruan, saya tetap di Pasuruan. Tapi saya bisa ngobrol dengan Ustadz Arif lewat HP. Apakah HP yang ada di telinganya Ustadz Arif itu adalah aku? Tidak.
Itu cuma suara saya yang keluar dari HP itu, pakai media HP saya bicara. Begitu juga Tuhan tetap di zatnya sendiri. Qiyamuhu binafsihi. Tapi dia memperdengarkan suaranya lewat api yang menyala itu. Itulah dalam Al-Quran disebut au miwarain hijab, di belakang tabir. Beda seperti di dalam Bible. Kalau dalam Bible itu malaikat. Keluaran 3 ayat 2 atau Kisah Para Rasul 7 30 53 ya 38. Itu adalah malaikat Tuhan yang bicara di nyala api itu. Di Kejadian disebut tidak lewat mimpi Abraham bertemu dengan Tuhan. Bahkan Abraham melihat sendiri punggungnya, belakangnya. Bahkan Musa juga bertemu dengan Tuhan. Tidak lewat mimpi. Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Kisah Para Rasul 7:38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jamaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya. Ayat 53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat. Ayat 30. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai. Begitu juga kepada Abraham. Kejadian 22 ayat 11. Tetapi berseru malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Gitu ya. Jadi pakai malaikat. Itu yang pakai malaikat, yang langsung Tuhan bicara juga ada di Kejadian 12 ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kejadian 12 ayat 7. Ada saatnya Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. 2 Tawarekh 6:18 Tuhan tidak mau turun ke dunia. Keluaran 33:20 mati manusia kalau melihat Tuhan. Yohanes 5:37 kamu tidak bisa melihatnya. Itulah samawi. Jangan kamu samakan samawi dengan dewa. Iya, kalau dewa-dewa ketika ingin menyelamatkan manusia, dia turun sendiri menjadi manusia. Tapi Alkitab mencatat Kejadian 12 ayat 7, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berbicara kepada Abraham. Itu malaikat, Bang. Orang Israel pun yang punya kitab. Tidak disebut malaikat. Coba baca. Coba kamu baca Kejadian 12 ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi tidak ada malaikat di situ. Bang, coba baca. Kamu ini, saya sudah dialog dengan orang Yahudi. Malaikat juga itu. Cuma orang Kristen ini ingin mempagankan ajaran Yesus, ajaran samawi. Nah sekarang Bang, kamu udah usah baca Abraham, Musa. Ada kalanya gini Pak. Yesus sendiri, ada kalanya Yesus sendiri udah pernah ketemu Tuhannya. Apakah pernah Tuhannya turun ke Yesus? Ya paling cuma suara, itu pun semua orang yang menyaksikan. Padahal kata Yesus, kamu tidak dapat melihatnya, mendengar suaranya pun tidak bisa. Terus ada di mana? Bahkan ketika Adam dengar, bahkan Yesus ada di mana? Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa di langit. Tuhanku ada di langit, kata Yesus. Tidak pernah turun ke Yesus. Dia lo ngomongnya. Bahkan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan datang menampakkan diri kepada mereka dan bertanya, di manakah kamu Adam? Itu bukan malaikat, Tuhan sendiri yang datang. Jadi, Bang, kalau Tuhan turun, kalau Adam itu kalau di bumi, hancur bumi ini, Bang. Jadi pernyataanmu terbantahkan. Jadi alasanmu terbantahkan. Ya kamu terbantahkan dengan datamu sendiri di dalam Bible. Saya nggak membantah malaikat kadang juga turun, tapi Tuhan juga turun langsung bicara dengan manusia. Di mana Tuhan turun? Coba. Di mana Tuhan turun? Kejadian berapa tadi? Kejadian 12 ayat 7 baca. Coba sekarang kamu baca juga Keluaran 3 ayat 2. Kisah Para Rasul 30:38. Saya nggak membantah malaikat, tapi juga Tuhan juga turun berbicara dengan manusia. Itu yang kamu katakan. Orang Yahudi tidak pernah mengatakan Tuhan. Kamu Yahudi bukan?
Kamu Yahudi bukan? Orang Yahudi tidak pernah. Loh, ini kan kitabnya Yahudi yang kamu baca. Saya tidak berbicara dari keimanan. Iya, orang Yahudi tidak pernah mengartikan ayat itu. Saya Tuhan tidak turun. bicara lewat keimanan. Nah, sekarang kamu pakai kitabnya Yahudi, tapi kamu tafsirin sendiri. Saya tidak Padahal bicara lewat. orang Yahudi yang punya kitab dan pernah mengatakan Tuhan turun. Ya Allah, kamu Yahudi aja kamu. Loh, saya cuma menjelaskan bahwa yang kamu baca kitabnya orang Yahudi, yang mana Yahudi tidak pernah mengatakan Tuhan turun. Oke? Yang 12 ayat 7 mencatat Tuhan turun dan berfirman kepada Abraham. Kamu ngeyel. Tuhan, pertama, di dalam Keluaran 3 ayat 2, Tuhan Itu tidak nggak mau saya turun. Yang kedua, bumi ini kalau Tuhan Nggak turun. saya sangkal. Yang ketiga, Keluaran 33 20, manusia mati kalau melihat Tuhan. Ketika Adam dan Hawa Bahkan jatuh. kata Yesus dalam Yohanes 5:37, kamu tidak bisa melihat Tuhan. Itu tidak saya sangkal, tapi Kejadian 12 ayat 7 mengatakan Allah datang kepada Abraham dan berfirman. Bahkan Oke. ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah datang dan mencari mereka. Itu malaikat, Bang, malaikat juga. Karena apa? Atau itu bukan di dunia. Kamu jangan nambah-nambahin, di situ gak ada malaikat. Nah, kamu tahu kan, kira-kira berarti di surga itu kan? Kamu jangan nambah-nambahin, itu gak ada malaikat. Wong saya lebih, oke. Saya ini lebih paham Bible daripada orang Kristen. Kamu jangan nambah-nambahin, situ gak ada Nah, malaikat. sekarang kita dialog. Pakai data ya, siapa yang paham, saya atau kamu tentang Bible? Ayo, tema yang kamu kuasai dalam Bible apa? Ketakutan, ngimut mulu, kamu ketakutan. Ya makanya, Ngimut mulu, enggak. kamu. Biar kita gantian Kamu ngomong. ketakutan, Yuk. kamu. Coba, Ayo, yang kamu kuasai dalam Jadi- Bible apa? Jadi saya bisa bantah omongan kamu. Ya saya Kejadian pakai 12 ayat data 7. kalau saya. Ya saya juga pakai data. Kejadian 12 Silakan ayat kamu 7. baca, coba. Sekarang Ketika kamu, itu Tuhan dengar. Ketika itu Tuhan menampakkan Enggak, diri enggak. Kamu bantah pakai data-data semuanya. Setelah itu saya bantah pakai data. Ayo. Saya ngomong kok di sini. Tahta, lu jangan mute orang biar orang jelasin. Ya silakan. Harus pakai data ya. Silakan. Buka Kejadian 12 ayat 7. Orang mau Buka. jelasin, Buka. lu Ya, baca, mutin baca, orang. coba baca. Buka. Baca. Buka Kejadian 12 ayat 7. Baca. Ketika itu, Oh, tadi saya baca sendiri kok. Saya menentukan ayatnya, saya baca juga teksnya. Iya, oke, saya nggak bisa open cam. Kejadian 12 ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Di situ tidak ada malaikat. Sudah. Udah. Jadi Oke. alasanmu terbantahkan. Sekarang mute. Karena kamu tak kasih waktu banyak, cuma satu. Sekarang kepada Musa. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api. Malaikat Tuhan ya. Kisah Para Rasul 7:38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya. Kisah Para Rasul 7:53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Kisah Para Rasul 7:30. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai di dalam nyala api. Begitu juga kepada Abraham. Kejadian 22 ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sautnya, "Ya Tuhan." Kejadian 22:15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Lalu nanti kepada Sodom, kan 3 malaikat itu. Yang 2 kepada Sodom. Kejadian 19 ayat 1. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lut sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Kejadian 19:15. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot. Malaikat lagi. Begitu juga kepada Hagar. Kejadian 21:17. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit. Ya, jadi di situ malaikat. Begitu juga kepada Zakaria. Lukas 1 ayat 11. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah. Itu malaikat mezbah itu. Juga di dalam Lukas 1:19. Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Tuhan Allah." Begitu juga kepada Maria. Lukas 1:26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea. Begitu juga nanti kepada Yakub.
Kejadian 32 ayat 1. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Begitu juga kepada Elia, 2 Raja-Raja 1 ayat 3. Begitu juga, atau di 2 Raja-Raja 1 15. Begitu juga kepada Israel, Hakim-Hakim 2 ayat 4. Jadi Israel ini bang, nabi-nabi Israel tidak pernah Tuhannya turun sendiri, tapi memakai malaikat. Baik, jangan framing. Saya udah baca tadi ayatnya. Mau saya tambahin ayatnya. Jangan framing. Silakan, silakan. Baca Kejadian 18 ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin dari Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu itu hari petang. Kamu jangan bantah. Kalau malaikat menampakkan diri, ya saya setuju. Udah, Tapi itu Tuhan doang. juga menampakkan diri kepada nabi-nabinya. Itu yang saya maksud. Oke. Jadi Apakah harus kata jujur, Musa Tuhan diskusi. itu bisa dilihat? Diskusi harus jujur. 20. Mati manusia kalau melihat Tuhan. Diskusi harus jujur. Gak Loh. boleh bohong. Bang, kalau kita jujur-jujuran, yang pakai data itu siapa yang banyak? Saya juga kasih data. Cuma 1-2, saya berapa? Saya bisa puluhan. Kejadian 18 ya, satu data juga udah cukup untuk membuktikan bahwa Ya Tuhan itu sudah. menampakkan diri kepada Sudah, Nabi. kita kembalikan ke netizen. Mana yang benar-benar menguasai Bible? Saya nggak menyangkal malaikat menampakkan diri kepada Nabi, tapi Tuhan juga menampakkan diri kepada Nabi. Bang, kalau Tuhan menampakkan diri, Bang, mati manusia, hancur Tuhan bumi. punya Keluaran 33, Tuhan punya 20. cara. Tuhan Keluaran 33:20, 2 Tawarikh 6:18, Yohanes 5:37. Hancur manusia, tidak bisa dilihat Tuhan itu. Silakan. jangan di-mute. Tuhan punya cara menampakkan diri kepada umatnya. Pak Kevin, gini loh Pak Kevin. Izin Ustaz ya sedikit Oke, aja. lanjut. Gini Pak Kevin, kalau Pak Kevin ngotot bahwasanya Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan Musa, itu konsekuensinya Yesus bohong. Iya. Karena menurut Yesus tidak seorang pun pernah melihat Tuhan dan suaranya pun tidak pernah engkau dengar. Itu kata Yesus. Gitu loh. Silakan. Sambung lagi ayatnya, jangan dipotong sampai situ. Lanjutkan lagi ayatnya. Coba sambung, Kamu coba potong, sendiri sambung, kamu coba. iya, Coba kamu sambung. sunat ayatnya. Itu yang Coba bikin kamu jadi yang sambung. kamu menyunat ayatnya, jadi artinya jadi Bapalah yang jadi bersaksi salah. tentang aku. Kan begitu Iya. awalnya kan? Iya, kamu sunat Dialah ayatnya yang kan? mengutus aku. Kamu sunat Tidak sambung ayatnya. seorang pun pernah melihat dia, suaranya pun tidak pernah engkau dengar. Ayo Jadi buka, kita seperti itu buka. bunyi Ayo kalimatnya. kita buka. Tidak seorang Ayo pun kita pernah. buka. Itu Ayo time kita buka. gini Pak Kevin. Ayo, ayat gini. berapa tuh? Ayat Buka, berapa, nggak ayo? apa-apa. Buka aja, Ayat buka berapa? aja. Ayo ayat berapa? Ya enggak, katanya 5:37. kamu tadi ngomong jangan disunat-sunat, jangan dipotong. Iya, ayat berapa? Ayat Iya. berapa? Enggak Saya mau Yohanes 5, Nggak usah kasih tahu. Yohanes 5, ayat 37. berapa? Ayo bisa Jangan buka. dikasih tahu. 37. Dia yang menunjukkan sendiri. Jangan dikasih tahu. Katanya dia mau jangan dipotong-potong. Coba Iya, teruskan. Nah, kamu iya. sekarang yang meneruskan coba. Lah, itu kan ada sambungannya. Ya, Saya coba, mau coba ngetes baca dia itu. sambungannya, coba. Saya mau ngetes dia itu Loh, titipan orang. saya apa- juga akan ngetes kamu. Nah, itu titipan orang apa pengetahuan Saya sendiri? akan mengetes kamu. Katanya Nah, itu jangan titipan dipotong. orang Coba. dia. Coba kamu yang melanjutin. Coba. Nah, Kamu yang melanjutin. Coba. Sok-sok paham aja, jangan dipotong, lanjutin. Disuruh lanjutin sendiri gak bisa. Wong dia tidak tahu apa-apa kok. Oh no. kalau saya mau titipan. Keluar. Nah, apa ini bilang? Ini apa ya? Ika. Aduh, maaf. Iya. Otan apa Kristen, Bang? Oh. Jadi kalian ini mau ngomong apapun, ketampol dengan Bible itu sendiri, apapun itu. Ayo. Saya tidak membantah malaikat menampakkan diri kepada nabi-nabi, tapi Tuhan juga menampakkan diri kepada nabi-nabi. Itu. Saya nggak membantah ucapan kamu. Berarti Tapi pernah kamu juga pernah harus dilihat baca. orang, berarti pernah dilihat orang dong. Tapi kamu Berarti juga orang harus pernah melihat baca. dong. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham berkali-kali loh. Iya, berarti kalau memang Abraham pernah melihat Tuhan, Musa pernah lihat Tuhan, berarti Tuhan itu pernah terlihat. Jadi menurut Yesus tidak pernah terlihat. Jadi Yesus bohong dong kalau gitu. Ya, Tidak Yesus seorang pun menyatakannya. Di Gimana sih sini kamu? dikatakan tidak seorang pun pernah. Timelinenya jelas itu dari zaman dahulu sampai sekarang tidak Jawab- seorang pun pernah. Bacanya gini bro.
Tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Oke, udah saya jelaskan. Gini, tidak seorang pun Kevin. dapat, dengar dulu. Tidak Saudara seorang Kevin. pun dapat melihat Tuhan, tapi Tuhan bisa menunjukkan dirinya kepada manusia. Kalau Di mana dengan kamu mata datanya? telanjang, kamu Di tidak mana bisa melihat datanya? Tuhan. Datanya Dengan di mana? mata kamu. Tapi Tuhan itu di mana? Dengan mata kamu sendiri, kamu tidak bisa melihat Tuhan. Terus. Tuhan yang harus menampakkan diri kepada Di manusia. mana? Paham? Di mana? Saudara Tuhan Kevin, yang harus saudara Kevin, biar menampakkan saya diri kepada jelaskan. manusia. Kalau manusia tidak bisa melihat Tuhan, tapi Tuhan yang harus menampakkan diri Ya, kepada di mana manusia. itu? Tapi itu di mana? Kejadian 17 ayat 20, Kejadian 18 ayat 1, Kejadian 17 ayat. Waktu Musa sendiri mengatakan mati manusia kalau melihat Tuhan itu. Kalau manusia tidak bisa melihat Tuhan, tapi Tuhan menampakkan diri kepada manusia. Ya. Kamu gimana sih kamu? Biar saya jelaskan, saudara Kevin, saudara Kevin. Begini saudara Tata, maksudnya ya sang pencipta itu menampakkan diri dengan berteofani. Dia menampakkan wujudnya sebagai bertubuh malaikat. Makanya Yesus berkata, sebelum lahir Abraham dan tercipta dunia ini, saya sudah ada. Itulah namanya teofani, bertubuh. Makanya Yesus tidak pernah bersalah. Aku Alfa dan Omega, aku awal dan akhir. Pernah nggak Sebelum Tuhan- lahir Oke, manusia. sekarang, pernah nggak Tuhan turun kepada Yesus? Yesus itu adalah Tuhannya. Dialah yang berteofani di dalam dunia ini. Coba kamu baca Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Ada di mana Tuhan langit dan bumi, Yesus? Ada di langit. Matius Nah. 11:19. Ketika Saya Yesus jelas. mengatakan Tuhannya di langit, pernah nggak dia turun ke Yesus? Oke, saya jelaskan. Itu aku bersyukur kepadamu ya Bapa. Penguasa Tuhan itu diganti dengan gelar penguasa langit dan bumi. Terus ada Ya, di mana? Oke. sekali lagi. Oke. Sekarang penguasa itu kata Yesus ada di mana? Saat itu. Nah, dia berkata sebagai domba atau Yang saya tanya, nabi oke, atau Bapak di situ, guru. Tuhan di situ penguasa. Penguasa itu kata Yesus ada di mana? Tuhan itu nggak ada. Di langit yang menciptakan langit dan Ya bumi. sudah, pernah nggak? Jadi Oke. makanya gue bilang. Nah sekarang pernah nggak turun ke dunia menemui Yesus? Pernah nggak? Nah, oleh karena Yesus berani mengatakan yang Bapa tidak bisa kamu melihat, tapi dengan yang kamu lihat sekarang adalah teofanisnya, firman-Nya yang sudah pernah engkau melihat, yang seperti manusia. Itu maksudnya secara langsung ditunjukkan dengan seperti begitu. Ya, Nggak nyambung. seandainya Saya izin, engkau, Ustaz Tata izin setengah menit. Elhura izin bang. Sikit lagi. Sikit lagi, Bang. Sikit lagi. Seandainya Baru kamu aku melihat kerja. aku, seandainya percaya kepada aku, berarti kamu percaya kepada Bapakku. Seandainya engkau mengenal saya dan engkau juga mengenal Bapakku. Udah, silakan. Bang Elhura, Yohanes 11:41. Pertanyaannya sebagaimana Ustaz Tata tadi itu. Yesus bersyukur. Pertanyaannya ya, Yesus itu bersyukur kepada siapa? Silakan. Oke. Ya. Saya menjabarkan ini dan saya menyampaikan Yesus itu sebagai nabi yang benar-benar adil. Enggak ditanya Ya. itu. Nah, Pertanyaannya, kalau nggak ditanya itu, kalau nggak bisa saya jabarkan kayak gitu, gimana kamu mengerti? Yesus, dengar dulu Bang. Yesus bersyukur kepada siapa? Kalau nggak bisa saya jabarkan dengan sampai penyampaian sana, gimana Anda bisa mengerti? Mengerti kalau Manusia itu tetap manusia ya. Manusia yang menjadi pilihan itu adalah nabi. Nah, Yesus ini termasuk golongan yang terpilih. Seperti Musa terpilih. seperti bukan itu pertanyaannya. Oh, udah, stop. Kalau gitu udah cari aja lah lawan untuk berdebatmu. Enggak ini loh Bang Elhura. Kan Yesus ini kan bersyukur. Kok pergi sih? Yesus ini kan bersyukur. Kalau contoh nih, kita ini bersyukur, mengucapkan syukur kepada Allah. Nah, kita nih jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yesus atau Yesua Masia sesudah menghidupkan Lazarus, dia mengucapkan syukur. Padahal di situ datanya jelas. Yesus berkata, "Aku mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa. Biarlah orang yang mengelilingi aku di sini percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku."
Mestinya kalau dia pakai akal menjawab dengan bahasa Indonesia yang sederhana, kalau ditanya Yesus bersyukur kepada siapa, ya dijawab bersyukur kepada Bapa atau Yesus bersyukur kepada Tuhannya. Tapi apa jawabannya? Ya, Nabi Musa, Nabi Adam, sebagai apa coba ini? Makanya topik hari ini saya beri judul, mestinya Kristen sebelum diskusi belajar dulu atau kursus dulu bahasa Indonesia. Begitu teman-teman. Lanjut, saya standby lagi. Tatap layar, tatap layar. Tatap layarnya, biar gak berubah-ubah kotak-kotaknya.